Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Syafra Wilis, NIM C0C020009. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Akad Mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sohibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak pemilik modal disebut sebagai sohibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Adapun jenis-jenis akad mudharabah, yang pertama mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Dalam mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun dalam bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tapi jika pengelola dana tersebut melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara dan atau objek investasi atau sektor bisnis. Yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Adapun rukun akad mudharabah. Rukun akad mudharabah ini ada 4 sebagai berikut, yaitu 1. Pelaku yang terdiri dari pemilik modal atau dana dan pengelola modal. Yang kedua, objek mudharabah yaitu modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau surat terima, dan keempat, nisbah keuntungan. Ketentuan akad mudharabah, yang pertama pelaku, kedua objek mudharabah, 3 ijab kabul atau surat terima, dan keempat, nisbah keuntungan. Prinsip dasar syariah. Prinsip dalam perbankan syariah penting sebagai dasar yang dapat dijadikan pokok berpikir terkait fondasi muamalah dan segala transaksi di dalam dunia perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah tersebut ialah prinsip bebas maghrib atau masyir, gharar, haram, riba, dan batil, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah, dan prinsip yang didasarkan pada akad. Ketiga prinsip tersebut pada intinya mengacu kepada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, sehingga harus diimplementasikan di dalam berbagai kegiatan operasionalnya. Itulah hasil presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.